Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 63. Bab 321, Pil Pemecah Penghalang Hati Ungu. Api ungu tiba-tiba mengalir ke dalam kuali obat. Pada saat ini, ekspresi Xiao Yan telah berubah menjadi sangat serius saat dia dengan cepat menekan tangannya ke outlet api kuali. Kekuatan spiritualnya melonjak tanpa ditahan. Saat ini dia harus dapat mengontrol dengan sempurna perubahan antara dua jenis api. Jika tidak, sesuatu yang mirip dengan kegagalannya yang terakhir kali akan muncul sekali lagi. Jika Xiao Yan gagal sekali lagi selama kurang dari 1 jam tersisa, tidak akan ada keajaiban dan hasilnya adalah Yan Li menjadi juara. Di dahi Xiao Yan, keringat dingin terkonsentrasi secara bertahap muncul. Setelah itu, keringat mengalir, menetes ke mata gelapnya yang terbuka lebar. Xiao Yan, bagaimanapun, tidak berani berkedip meski merasa masam. Kekuatan spiritual yang dicurahkan tanpa keberatan seperti pintu air yang telah diangkat. Gelombang bergulung seperti aliran sungai melolong saat membanjiri kuali obat. Di bawah penindasan dan panduan kekuatan spiritual Xiao Yan, nyala api berwarna hijau dari sebelumnya tidak bersentuhan sedikit pun dengan api berwarna ungu. Selain itu, bahkan panas yang terkandung dalam nyala api juga dibungkus dan diisolasi oleh kekuatan spiritual Xiao Yan. Di dalam kuali obat, situasinya telah berubah menjadi seperti dua kelompok yang berdiri berhadapan satu sama lain dengan sungai di antara mereka. Api hijau dan ungu masing-masing mengambil satu sisi sementara kekuatan spiritual membentuk sungai di tengah di mana pil obat berwarna hijau masih berputar perlahan. Jika suhu api melebihi penekanan kekuatan spiritualnya, itu akan menyebabkan tabrakan di antara mereka. Bahkan jika kekuatan yang diciptakan tidak terlalu kuat, itu akan lebih dari cukup untuk menghancurkan pil obat yang lemah ini yang belum terbentuk. Kegagalan Xiao yang terakhir kali adalah karena alasan ini. Menggunakan pelajaran yang dia pelajari dari terakhir kali, Xiao Yan saat ini membagi konsentrasinya menjadi 3 bagian. Satu digunakan untuk menekan api ungu dan satu lagi digunakan untuk memimpin api hijau untuk menarik diri dari outlet api lainnya. Yang paling penting dari ketiganya digunakan untuk menjaga suhu yang sesuai antara dua api yang berlawanan untuk menjaga panas memanggang pil obat sesuai kebutuhan. Jika tidak, penyempurnaan akan berakhir dengan kegagalan. Membagi konsentrasinya menjadi 3, jika kondisi Xiao Yan tidak menjadi sangat baik setelah keadaan aneh yang dia alami sebelumnya, Xiao Yan saat ini tidak akan dapat menyelesaikan operasi semacam ini yang akan sangat rumit bahkan untuk seorang alkemis tingkat 5. Tentu saja, bahkan jika dia hampir tidak berhasil, keringat yang berulang kali membasahi wajahnya hanyalah dampak dari permukaannya. Metode pengendalian semacam ini sangat melelahkan pada kekuatan spiritual seseorang. Menarik. Kebuntuan dipertahankan selama 10 detik di dalam kuali obat sebelum tangan Xiao Yan tiba-tiba bergetar di permukaan kuali obat. Mengikuti suara yang jelas, nyala hijau di dalam kuali obat benar-benar bergerak di sepanjang saluran keluar api dan dibawa keluar. Xiao Yan tidak punya waktu luang untuk mengendalikan nyala api berwarna hijau yang telah lolos. Pada saat nyala hijau menghilang, nyala api berwarna ungu, yang telah menunggu lama segera menerkam dengan liar ke pil obat seperti harimau kejam yang turun dari pegunungan. Menekan! Menekan! Menekan, sial! Aku ingin kamu jatuh. Murid Xiao Yan menatap tajam ke arah api berwarna ungu yang menerkam ke pil obat. Noda darah bahkan muncul di matanya saat ini. Hatinya sedikit gila karena dia berulang kali berteriak dengan lembut dan histeris. Pada saat yang sama, kekuatan spiritualnya dengan gila-gilaan menekan suhu api ungu. Langkah pertama setelah perubahan nyala api adalah menekan suhu nyala api baru, mempertahankan suhu yang sama dengan nyala api yang tersisa sebelumnya. Jika tidak, peningkatan atau penurunan energi panas secara tiba-tiba hanya akan menghasilkan satu kegagalan. Ini adalah sesuatu yang secara khusus menguji kendali alkemis terhadap suhu nyala api. Bahkan kesalahan sekecil apapun akan menghasilkan akhir yang tragis. Di bawah gelombang demi gelombang penindasan oleh kekuatan spiritual, suhu api ungu terus turun dengan liar karena menutupi hanya 20 cm dari pil obat. Saat api ungu akhirnya turun ke suhu yang dibutuhkan, nyala api akhirnya bersentuhan dengan pil obat berwarna hijau yang berulang kali bergulir.
Segera, api ungu menenggelamkan pil di dalamnya. Apa yang dia coba lakukan? Semua tatapan di tempat itu linglung dan bingung saat mereka menyaksikan Xiao Yan yang terengah-engah, yang kepalanya benar-benar tertutup keringat. Apakah pil obat belum berhasil disuling? Apa sebenarnya pemurnian orang ini? Dia benar-benar perlu mengubah apinya. Ini adalah sesuatu yang bahkan guru pun tidak yakin. Tangan halus putri kecil menepuk dadanya. Sebelumnya, cara Xiao Yan bermata merah dan berwajah hijau benar-benar mengejutkan. Melihat situasinya sekarang, bagaimanapun, beruntung momen paling berbahaya sudah berhasil diatasi. Saya tidak tahu apa yang dia perbaiki, tapi saya pikir tingkat pil obat pasti tidak akan lebih rendah dari kita. Wajah Liu Ling agak memerah. Ketika dia pulih, dia menyadari bahwa dia sebenarnya lupa untuk bernapas ketika dia melihat perubahan nyala api Xiao Yan yang menggetarkan jiwa. Dia telah berhasil. Di platform yang tinggi, Famha, yang jantungnya terangkat ke tenggorokan, akhirnya menghembuskan nafas panjang pada saat ini. Dari akal sehatnya, dia bisa mengatakan bahwa api di dalam kuali obat Xiao Yan telah benar-benar tenang dan bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda pemberontakan seperti yang terjadi terakhir kali. Berdasarkan situasi ini, Xiao Yan tidak jauh dari berhasil menyempurnakan pil roh hijau 2 garis. Potensinya benar-benar sangat menakutkan. Dia mungkin berhasil karena kondisinya yang luar biasa hebat saat ini, tetapi bakat yang dibutuhkan untuk dengan cepat memahami trik dengan mengubah api setelah hanya satu upaya yang gagal benar-benar sangat mengejutkan. Fama memperhatikan pria muda terengah-engah yang menopang dirinya di atas meja batu dengan satu tangan sementara tangan lainnya mengendalikan api. Dia tiba-tiba menoleh, menatap Hai Bodong dan berkata sambil tersenyum. Jika orang ini diberi cukup waktu, saya pikir prestasinya akan jauh melampaui kita, orang tua. Sudah sangat lama sejak Kekaisaran Magia menghasilkan orang kuat dengan level epik yang bisa mengguncang benua. Saya tidak pernah meragukannya. Hai Bodong tersenyum dan melambaikan kepalanya. Pengetahuannya tentang Xiao Yan jauh melampaui pengetahuan Fama. Orang ini bisa menciptakan api teratai Buddha yang marah, yang bisa melukai Do Huang dengan serius. Apalagi yang tidak bisa dia lakukan? Selain itu, Hai Bodong tidak akan pernah lupa bahwa di balik penyamaran pemuda yang tampak biasa ini sebenarnya adalah seorang pemuda yang bahkan belum berusia 20 tahun. Selanjutnya, kita harus menunggu dengan tenang. Tatapan Fama mengarah ke Yan Li, yang fokus pada pemurnian pil obat. Kekhawatiran masih ada di antara alisnya. Meskipun Xiao Yan telah menyempurnakan pil roh hijau, yang memiliki 2 garis, masih ada beberapa risiko yang tidak diketahui jika dia ingin mengalahkan pil obat Yan Li, yang rincian persisnya saat ini tidak diketahui. Namun, dia saat ini tahu bahwa Xiao Yan benar-benar berusaha keras. Karena itu, dia hanya bisa mendengarkan takdir. Tidak hanya dia tidak tenggelam dalam kemunduran seperti itu, tetapi dia berhasil mencari terobosan dari situasi tanpa harapan seperti itu. Sungguh kekuatan mental yang menakutkan. Diberi waktu, orang ini pasti akan bersinar. Nalanji membelai janggutnya dengan lembut. Dia menatap Xiao Yan yang menjadi lebih kuat dan berbicara dengan lembut sambil menghela nafas. Setiap kali orang lain mengira dia telah mencapai batas, Xiao Yan akan membuat semua orang terkejut. Dia memang sangat kuat. Nalan Yanran menganggukkan kepalanya sedikit. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia merasakan kekaguman pada seseorang dari kelompok usianya. Dia tahu bahwa jika dia berakhir dalam situasi seperti itu, dia pasti tidak akan putus asa. Namun, jika dia ingin sekuat tenaga dan mendapatkan terobosan dalam situasi seperti itu di mana seluruh tubuh dan jiwanya memancarkan perasaan tidak berdaya, hanya ada satu kata untuk menggambarkannya, sulit. Mata cerah Nalan Yanran menyapu pemuda yang menopang dirinya di atas meja batu. Meskipun dia saat ini terengah-engah, pinggangnya tetap sangat lurus seperti pilar yang tidak akan roboh. Murid Nalan Yanran yang samar-samar seperti air musim gugur tiba-tiba dan diam-diam mendapatkan sesuatu. Di tanah terbuka, ekspresi Yan Li serius saat dia berdiri di depan meja batu. Tatapannya menatap tajam ke kuali obat. Keributan sebelumnya dari arah Xiao Yan tidak luput dari perhatiannya. Meskipun dia terkejut dengan cara Xiao Yan mengubah nyala api, dia tidak merasakan hal lain. Dia tidak tahu jenis pil obat apa yang Xiao Yan coba perbaiki dengan mengubah api,
Tapi dia memiliki keyakinan mutlak dengan pil obat yang dia saring. Terlepas dari bagaimana kamu berjuang, tempat juara adalah milikku. Anda tidak boleh gagal. Demikian pula, saya tidak bisa gagal. Yan Li tiba-tiba mengepalkan tinjunya dengan erat saat dia menangis pelan di dalam hatinya. Kali ini, dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk tiba di Kekaisaran Mahajia sendirian. Selama dia bisa menjadi juara dan memberikan pukulan besar pada reputasi Asosiasi Alkemis Kekaisaran Jiama, posisi ketua asosiasi negaranya akan terbuka untuknya begitu dia kembali. Ketika saatnya tiba, posisinya dalam Kekaisaran Chuyun akan meningkat tajam. Semuanya untuk kekuasaan. Keluarlah, mahakarya saya. Telapak tangan Yan Li tiba-tiba menampar kuali obat saat dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh. Penutup kuali terbang dan sekelompok besar api hitam gelap menyerbu ke segala arah dari dalam kuali obat. Di tengah api hitam gelap, cahaya berwarna ungu melesat. Dalam sekejap, itu menyebabkan nyala api berwarna hitam itu penuh dengan lubang. Mengikuti cahaya yang ditembakkan, aroma pil berwarna ungu yang kaya perlahan naik. Akhirnya, itu bertindak seperti kabut dengan roh, membentuk awan berwarna ungu di ruang di atas kepala Yan Li. Aroma obat berwarna pekat. Saat mereka mengamati aroma pil berwarna ungu yang cukup untuk menutupi seluruh meja batu, sudut mulut semua alkemis di tanah terbuka bergerak-gerak saat mereka bergumam. Setelah menyaksikan aroma pil berwarna ungu dengan ekspresi suram, putri kecil dan Liu Ling bertukar pandang. Mata mereka tampak gelisah. Melihat tingkat kekayaan aroma pil obat yang telah disempurnakan Yan Li pasti di antara puncak pil obat tingkat 4. Saat ini, tampaknya sangat sulit bagi Xiao Yan untuk mengalahkannya. Hahaha. Api hitam di udara tengah perlahan padam. Pil obat berwarna ungu seukuran mata naga berputar saat muncul di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Yan Li memberi isyarat dengan tangannya dan pil obat berwarna ungu terbang ke telapak tangannya. Saat dia memegang pil obat, dia akhirnya tidak bisa menahan tawa liar. Haha. Pil pemecah penghalang jantung ungu akhirnya berhasil disempurnakan. Ini adalah pil obat yang sebanding dengan pil obat tingkat 5. Bagaimana salah satu dari Anda akan bersaing dengan saya? Haha. Tawa liar Yan Li bergema di udara tanah terbuka menyebabkan kedua sisi kursi VIP segera turun ke dalam keheningan sesaat. Setelah beberapa saat, banyak tatapan yang dengan cepat menjadi panas menatap tajam ke pil obat berwarna ungu di tangan Yan Li. Pil pemecah penghalang jantung ungu, pil obat tingkat 4. Ini mirip dengan pil semangat hijau 3 garis. Ini juga termasuk golongan pil obat yang mampu meningkatkan kekuatan masyarakat secara langsung. Namun, efeknya hanya berguna di kelas Dadhousi. Jika seseorang dari kelas ini mengonsumsi pil pemecah penghalang hati ungu, itu akan membuat orang tersebut meningkatkan kekuatannya dengan 1 bintang. Selain itu dan yang paling penting, seseorang dapat meminum 2 pil obat tersebut satu demi satu ketika berada di kelas yang sama tanpa menghasilkan terlalu banyak resistensi terhadap pil obat tersebut. Dengan kata lain, selama seseorang bisa mengumpulkan 2 pil pemecah penghalang hati ungu, seseorang akan bisa terus meningkatkan kekuatannya dengan 2 bintang. Di panggung yang tinggi, Fama menyipitkan matanya saat dia berbicara dengan lembut dan lambat. Sungguh tak terduga. Saya tidak berpikir bahwa Yan Li ini benar-benar memiliki keberanian seperti itu. Kemungkinan kegagalan saat menyempurnakan pil pemecah penghalang jantung ungu tidak akan jauh lebih kecil daripada pil semangat hijau 3 garis. Namun, dia sebenarnya sangat berani untuk memperbaikinya di kesempatan seperti itu. Dia harus tahu bahwa jika dia gagal, dia pasti tidak akan bisa keluar dari Kekaisaran Jiama. Fama menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Pada titik ini, hatinya seperti bara api. Ini karena bahkan jika Xiao Yan berhasil memperbaiki pil roh hijau yang memiliki 2 garis, akan sulit untuk membandingkan dengan pil pemecah pembatas hati ungu yang dimiliki Yan Li. Meskipun pil roh hijau 2 garis juga dapat membantu meningkatkan kekuatan orang yang mengonsumsinya dengan 2 bintang, ada beberapa kemungkinan serangan balik. Ini cukup untuk mencegah banyak orang mengambilnya. Oleh karena itu, jika seseorang harus memilih antara 2 pil obat, banyak orang akan memilih pil pemecah penghalang jantung ungu dan bukan pil roh hijau 2 garis. Kecuali kalau
Saat memikirkan kemungkinan itu, Famha tiba-tiba mengejek dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Ketika Hai Bodong di sampingnya melihat cara yang pertama bertindak, dia sedikit mengernyit dan bertanya. Kecuali apa? Famha menghela nafas panjang. Dia mengangkat matanya dan melirik Hai Bodong. Kecuali Xiao Yan mampu memperbaiki pil 3 garis hijau roh, kelas tertinggi. Dengan kata lain, itu berarti dia harus memadamkan api jenis ketiga. Tapi bisakah seseorang memiliki 3 jenis api? Hati Famha dipenuhi dengan kepahitan saat dia bergumam. 3 jenis api, ya, Hai Bodong dengan lembut bergumam sambil mengangkat kepalanya dan menghela nafas. Api putih tebal yang tiba-tiba dingin dan panas yang dia lihat digunakan Xiao Yan saat itu secara bertahap muncul di benaknya. Dia ingat dengan jelas bahwa, api teratai Buddha yang marah, saat itu diciptakan oleh penggabungan, api surgawi, berwarna hijau dan, api surgawi, putih tebal. Dengan kata lain, sebenarnya ada, api surgawi, yang lebih menakutkan dari api berwarna hijau yang belum dia tampilkan, tersembunyi di tubuh Xiao Yan. Mungkin ini tidak sepenuhnya tanpa harapan. Hai Bodong mengangkat bahunya, menatap pemuda di tanah terbuka dan berbicara dengan lembut. Famha dengan getir menggelengkan kepalanya, menganggap kata-kata Hai Bodong sebagai upaya untuk menghiburnya. Di tanah terbuka, Xiao Yan menatap pil obat bulat berwarna ungu dan ramping. Saat ini, pil garis hijau dan ungu sudah muncul. Sebaliknya, itu berarti dia sudah berhasil memperbaiki pil semangat hijau 2 garis. Jadi itu adalah pil pemecah penghalang jantung ungu. Xiao Yan perlahan menoleh dan melihat Yan Li yang tertawa terbahak-bahak. Dia bisa merasakan tatapan putri kecil dan yang lainnya menembaki dia. Tampaknya mereka mengira Xiao Yan tidak lagi punya kesempatan. Ah, grand meeting sialan, itu benar-benar membuat orang frustrasi. Xiao Yan menghela nafas pelan saat matanya menatap api berwarna ungu di dalam kuali. Tiba-tiba, pikirannya menjadi hitam. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya dengan lembut mengusap cincin hitam tua yang tampak kuno di tangan kirinya. Di dalamnya, ada api tulang dingin yang disimpan Yan Lao sebelum dia tertidur. Guru, maaf mengganggu Anda. Xiao Yan perlahan membungkuk. Setelah itu, dia menegakkan pinggangnya. Jari yang Xiao Yan kenakan cincin berwarna hitam dengan lembut ditempatkan di atas outlet api kuali. Dia menutup matanya sedikit dan dengan lembut bergumam. Ayo maju. Api tulang dingin. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 322 Ledakan Kuali. Mengikuti gumaman lembut Xiao Yan, cincin hitam gelap di jari Xiao Yan terdiam sesaat sebelum tiba-tiba bergetar lembut sesaat kemudian. Perasaan dingin sedingin es mulai menyelimuti ujung jari Xiao Yan, menyebabkan sendi jarinya menjadi sedikit putih. Api ungu di dalam kuali obat tampaknya merasakan sesuatu dan itu benar-benar mulai menari-nari dengan gelisah. Beruntung, bagaimanapun, bahwa ada penindasan mutlak dari kekuatan spiritual Xiao Yan. Oleh karena itu, pergerakannya yang tidak nyaman tidak menimbulkan masalah. Pada saat itu tawa Yan Li yang tak terkendali di tanah terbuka secara bertahap melemah, tatapan yang dilemparkan ke pil pemecah penghalang hati ungu, sekali lagi ditembakkan ke arah di mana Xiao Yan berada. Saat ini hanya ada dia yang masih menyempurnakan di seluruh panggung. Semua alkemis yang tersisa memilih untuk mengaku kalah atau sudah lama mundur dari kompetisi. Bagaimanapun, di depan pil obat 4 tingkat puncak yang telah disempurnakan Yan Li, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menentang takdir dan kembali dengan hasil yang akan mengejutkan semua orang. Yan Li berhenti melempar pil pemecah penghalang jantung ungu di telapak tangannya. Dia menyilangkan kedua tangannya di depan dadanya dan dengan dingin tersenyum pada perjuangan terakhir Xiao Yan sebelum kekalahannya tidak jauh. Di platform tinggi, Famha, yang ekspresinya awalnya agak gelap, sedikit mengernyit. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah di mana Xiao Yan berada. Sebagai alkemis tingkat tertinggi dari seluruh tempat, dia secara alami bisa dengan cepat merasakan perubahan api di area tempat Xiao Yan berada. Apa yang telah terjadi? Mengapa nyala api di kuali mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan dan ketidaknyamanan? Famha bergumam, jelas bingung. Pada saat itu, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Matanya, yang menatap kuali obat di depan Xiao Yan tiba-tiba menyusut. Di tempat itu, dia tampak samar-samar melihat benda berwarna putih.
Selain itu, rasa dingin sebenarnya perlahan merembes keluar dari kuali obat. Udara dingin. Dia merasakan suhu seluruh tempat terbuka tiba-tiba turun, ekspresi Famha berubah sekali lagi. Saat ini dia benar-benar bingung dengan situasi mendadak yang telah terjadi ini. Suhu di sini telah turun. Udara dingin yang pekat. Ini sebenarnya dapat mempengaruhi area yang begitu luas. Jangan bilang itu dibuat oleh Old Man Ice. Jialau tanpa sadar datang ke sisi Famha dan berkata saat dia melihat Hai Bodong di sampingnya dengan cara yang aneh. Jika saya bisa menyebarkan udara dingin ke seluruh tempat tanpa kalian berdua merasakan tindakan saya khawatir saya akan lama berada di kelas Douzong. Hai Bodong memutar matanya. Dalam hatinya, dia jelas tahu bahwa udara dingin ini seharusnya karena Xiao Yan mulai menggunakan api surgawi berwarna putih tebal itu. Saat itu, dia telah bertukar pukulan dengan api jenis ini dan dengan jelas memahami teror dari benda ini. Itu berisi panas yang ekstrim dalam dingin yang ekstrim. Itu adalah sakit kepala yang luar biasa ketika seseorang harus menanganinya. Tidak, bukan itu. Udara dingin itu sepertinya dipancarkan dari kuali obat Xiao Yan. Fama menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam. Apa yang dia lakukan? Menciptakan udara dingin saat memurnikan pil? Apakah dia tidak takut untuk memadamkan api di kuali? Jangan bilang orang itu memutuskan untuk menghancurkan segalanya dan menyerah. Jialau mengerutkan kening dan berkata. Tidak. Mengingat karakternya, dia pasti tidak akan melakukan hal konyol seperti itu. Saya pikir dia harus memiliki niat lain. Fama menggelengkan kepalanya. Dari apa yang dia ketahui tentang Xiao Yan, tidak mungkin baginya untuk berpikir bahwa yang terakhir menyerah pada dirinya sendiri. Anak kecil, sebenarnya apa yang kamu lakukan? Fama menghela nafas pelan sambil menatap pemuda di tengah tanah terbuka itu. Getaran cincin hitam gelap menjadi semakin intens. Mengikuti intensitas gemetar cincin, kekuatan spiritual Xiao Yan sekali lagi keluar, siap untuk mengendalikan penarikan api ungu dari kuali obat setiap saat. Tentu saja, tak satu pun dari dua nyala api ini benar-benar miliknya. Oleh karena itu, pergantian api kali ini akan jauh lebih sulit dibandingkan dengan yang terakhir kali. Namun, dengan pengalaman kesuksesannya yang terakhir kali dan kondisinya yang aneh yang begitu baik sehingga tidak bisa lebih baik lagi, Xiao Yan masih memiliki kepercayaan diri yang cukup besar. Guru, tolong doakan saya. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas. Jarinya, yang sedikit ditekuk di outlet api, tiba-tiba menjulur. Cincin hitam gelapnya sekali lagi bergetar. Api berwarna putih tebal tiba-tiba melonjak. Pada saat ini, suhu di sekitar Xiao Yan sekali lagi turun. Menarik. Xiao Yan menjerit pelan di dalam hatinya. Pada saat yang sama ketika nyala api putih yang tebal melonjak ke dalam kuali obat, nyala api berwarna ungu dengan cepat dibawa keluar dari saluran keluar api lain di sisi lain secara teratur. Setelah itu, perlahan menghilang. Naikkan suhu. Dengan cara seperti kilat, kekuatan spiritual Xiao Yan melilit api putih tebal yang melonjak ke dalam kuali obat. Kakinya dengan keras menginjak tanah dan beberapa garis retakan mulai menyebar dari sana. Keringat keluar dari dahinya seolah-olah hujan. Jubah alkemis di tubuhnya langsung basah kuyup. Untungnya, pengerjaan jubah tersebut sangat bagus dan mampu menyerap keringat hingga benar-benar terserap semua keringat di permukaan kulitnya. Karena inilah Xiao Yan tampaknya tidak berada dalam kondisi yang terlalu buruk. Di bawah kendali kekuatan spiritualnya yang dilepaskan seluruhnya, suhu api putih tebal mulai naik dengan cepat. Pada satu titik, akhirnya melilit pil obat berwarna hijau di bawah mata Xiao Yan yang terbebani. Meskipun Xiao Yan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan suhu kelompok, api dingin tulang, yang melilit pil obat, sisa api yang tidak ditekan masih berulang kali memancarkan udara sedingin es. Untungnya Xiao Yan sudah membungkus pil obat di dalam nyala api yang suhunya telah dinaikkan. Oleh karena itu, nyala api dingin yang menggeliat tidak menimbulkan terlalu banyak masalah bagi Xiao Yan. Semua ini, bagaimanapun, hanya sementara. Saat api tulang dingin menggeliat di dalam kuali obat, benang udara dingin putih merembes keluar dari bagian dalam kuali. Akhirnya, itu menutupi kuali obat sampai menjadi sedikit kabur. Apa yang dia lakukan? Putri kecil dan Liu Ling memandang udara dingin yang menyebar dan kemudian saling berhadapan.
wajah mereka tampak sangat bingung. Karena Xiao Yan telah mengulurkan jarinya ke outlet api saat menggunakan api dingin tulang, dan udara dingin mengalir keluar setelah itu, bahkan putri kecil dan yang lainnya yang berada tidak jauh dari Xiao Yan masih tetap tidak tahu bahwa api ketiga adalah sedang diubah di dalam kuali merah tua biasa. Udara dingin yang aneh. Ini jelas sedingin es, namun mengapa menguji menggunakan persepsi spiritual saya, memberitahu saya bahwa itu sepanas api? Yan Li menatap udara dingin dan berkata dengan cemberut saat dia memegang pil pemecah penghalang jantung ungu di tangannya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia mulai merasa tidak nyaman saat ini. Tidak perlu khawatir. Saya tidak percaya bahwa orang ini dapat melakukan sesuatu dalam waktu kurang dari setengah jam yang tersisa. Yan Li dengan lembut menggosok pil obat berwarna ungu. Saat ini, hanya hal kecil ini yang memberinya perasaan teguh. Berdengung. Suara aneh tiba-tiba menyebabkan Xiao Yan bingung sementara tatapannya menatap tajam ke arah pil obat bundar di dalam gugusan api putih tebal. Tatapan Xiao Yan menyapu meja batu dan akhirnya berhenti di kuali obat merah tua. Suara mendengung itu keluar dari sana. Xiao Yan mengerutkan kening. Saat dia bingung, suara retakan 1 menit menyebabkan ekspresinya tiba-tiba tenggelam. Dia memutar lehernya saat pandangannya berhenti di kuali merah tua. Matanya tiba-tiba menyusut menjadi seukuran lubang jarum. Dia memperhatikan bahwa garis retakan kecil perlahan mulai menyebar dari bagian luar kuali yang halus. Ledakan kuali akan segera terjadi. Tenggorokan Xiao Yan bergerak sedikit saat dia melihat garis retakan kecil itu. Mulutnya tiba-tiba terasa sedikit kering. Setelah perubahan 3 jenis api, kuali ini akhirnya mencapai batas yang bisa ditahannya dan hampir meledak. Xiao Yan, yang selalu mengabaikan menemukan kuali yang bagus akhirnya menyadari untuk pertama kalinya bagaimana kuali obat yang baik bukanlah jenis objek eksternal yang tidak diperlukan bagi seorang alkemis seperti yang dia bayangkan. Ini merepotkan. Keringat sekali lagi perlahan menggulung wajahnya. Xiao Yan tidak menyangka adegan lucu seperti itu benar-benar akan muncul di saat-saat terakhir. Tidak lama setelah suara retakan pertama muncul, yang kedua mengikuti dari dekat. Setelah itu, yang ketiga dan keempat menyusul. Hanya dalam sekejap, kuali obat, yang semula dalam kondisi baik, benar-benar tertutup garis retakan kecil. Melalui garis retakan, Xiao Yan bahkan bisa melihat nyala api putih yang menari di dalamnya. Surga. Karena putri kecil dan yang lainnya berada dalam jarak dekat dari Xiao Yan, mereka merasakan sesuatu tidak lama setelah suara retakan yang menusuk telinga itu muncul. Ketika mereka melihat wajah Xiao Yan yang dipenuhi keringat dingin, semua orang berseru. Siapa yang bisa membayangkan bahwa orang ini benar-benar akan menyebabkan kuali mencapai titik di mana ia akan meledak? Di peron yang tinggi, ujung mulut Fama bergerak-gerak. Dia telah membayangkan banyak metode di mana Xiao Yan akan dikalahkan. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan akan gagal karena ledakan kaldron, metode yang menyebabkan orang tidak bisa berkata-kata. Beberapa saat kemudian, Fama akhirnya menggelengkan kepalanya dengan kepahitan. Dia berkata dengan lembut. Ah, sudah berakhir. Apa sebenarnya yang dilakukan anak kecil ini selama periode waktu terakhir ini? Sebelum ini, kuali obat harus menahan suhu setinggi itu. Sekarang, tiba-tiba ada begitu banyak udara dingin. Menambahkan ini ke kualitas rendah kuali, akan mengejutkan jika kuali tidak meledak. Hai Bodong sedikit mengernyit. Dia jauh lebih jelas tentang keseluruhan ceritanya dibandingkan dengan Fama. Kemungkinan Xiao Yan bermaksud menggunakan api putih tebal untuk memperbaiki pil roh hijau, sampai mencapai kelas 3 garis, tetapi secara tidak sengaja mengabaikan masalah kecil ini. Namun, masalah kecil inilah yang menentukan siapa tempat juara itu pada saat yang genting. Haha, kuali obatmu akan meledak. Hanya apa yang bisa kamu perbaiki? Yan Li tercengang saat dia melihat kuali obat yang ditutupi garis retakan. Setelah bingung sesaat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menampar meja batu sambil tertawa tak terkendali. Melihat bagaimana dia kehilangan dirinya sendiri, jelas bahwa dia telah menerima kejutan yang cukup serius atas tindakan misterius Xiao Yan sebelumnya. Xiao Yan mengabaikan suara dan tatapan dari dunia luar. Kepalanya berkeringat saat dia mencoba yang terbaik untuk menjaga kuali medis dari kerusakan lebih lanjut.
Sayangnya, dia adalah seorang alkemis, bukan pandai besi. Oleh karena itu, bahkan setelah dia mengerahkan semua usahanya, dia hanya bisa tanpa daya menyaksikan kuali obat mendapatkan garis retakan yang semakin besar. Ketika garis retakan pada kuali obat telah meluas hingga mencapai batasnya, kecepatan di mana garis retakan yang menyebar berhenti. Itu sunyi sejenak sebelum udara dingin berwarna putih yang bergejolak tiba-tiba melonjak keluar dari garis retakan kuali, benar-benar membungkus seluruh meja batu di dalamnya. Saat udara dingin muncul, kuali obat mulai membengkak. Tatapan Xiao Yan menatap tajam ke kuali obat yang semakin besar. Pada saat sebelum meledak, dia tiba-tiba menampar bagian bawah kuali obat dengan keras sementara matanya berwarna merah. Bang! Kuali obat yang sudah mencapai batasnya akhirnya meledak dengan keras dengan tamparan dari Xiao Yan ini. Ledakan hebat bergema di seluruh tanah terbuka. Fragmen kuali obat yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke segala arah, membuat takut para alkemis di sekitarnya saat mereka buru-buru mundur. Hahaha. Saya sudah mengatakan bahwa tempat juara adalah milik saya. Yan Li tertawa liar. Dia akhirnya benar-benar santai saat dia menatap meja batu yang ditutupi oleh udara dingin berwarna putih. Di seluruh tempat terbuka, hanya suara ledakan sisa dan tawa liar Yan Li yang bisa terdengar. Semua orang diam. Kegagalan Xiao Yan adalah kesimpulan yang sudah pasti. Bab 323 Pemenang Terakhir. Tanah terbuka yang luas itu sepenuhnya sunyi. Beberapa saat kemudian, gelombang desahan penyesalan terdengar dari kursi penonton di kedua sisi. Api berwarna ungu dengan cepat dibawa keluar dari saluran keluar api lain di sisi lain secara teratur. Setelah itu, perlahan menghilang. Ah! Putri kecil dengan lembut menepuk debu yang melesat ke lengan bajunya. Dia mengangkat kepalanya, menatap kabut berwarna putih yang meresap dari tempat Xiao Yan berdiri dan menggelengkan kepalanya sambil mendesah lembut. Tidak ada yang menyangka bahwa kuda hitam terbesar di Grand Meeting musim ini, yang bisa bersaing dengan pemuda misterius itu, akan benar-benar gagal karena alasan yang konyol. Kali ini, reputasi asosiasi benar-benar akan rugi besar. Haha, Ketua Famha, karena Xiao Yan sudah gagal, harap umumkan hasil akhir untuk Grand Meeting. Setelah Yan Li tertawa terbahak-bahak untuk beberapa saat, dia akhirnya menekan kegembiraan yang tak terkendali di hatinya. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa ketika dia melihat Fama dan yang lainnya di depan kursi VIP. Apa yang harus kita lakukan? Hai Bodong sedikit mengernyit. Sebuah niat membunuh gelap dan dingin samar muncul dan menghilang di wajahnya. Dia menatap Yan Li di bawah dengan cara yang dalam saat dia bertanya dengan lembut. Apalagi yang bisa kita lakukan? Jangan bilang kalau kita bisa membunuhnya di depan semua orang. Ekspresi Fama sama jeleknya. Namun, saat ini dia tidak punya pilihan lain. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku yang dulu akan melakukannya tadi malam, potong Jialau dengan tangannya saat dia berkata dengan dingin. Ah, itu juga akan merepotkan membunuhnya. Orang itu telah menangkap kelemahan kita karena tidak bisa mengungkapkan identitasnya. Fama menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia tersenyum pahit dan berkata, sepertinya kita hanya bisa membiarkan dia menjadi juara. Tidak mungkin bagi asosiasi untuk menahannya dengan paksa karena beberapa alasan yang tidak ada di depan mata banyak orang. Mendengar ini, alis Hai Bodong dan Jialau berkerut dalam. Mereka bertukar pandang, tetapi tidak memiliki solusi sedikit pun. Segera, mereka hanya bisa menganggukkan kepala dengan murung. Fama perlahan berjalan ke depan. Tatapannya menyapu tanah terbuka. Ketidakberdayaan dalam suaranya adalah sesuatu yang dapat didengar dengan jelas oleh siapapun. Menurut aturan Grand Meeting, siapapun yang berhasil memperbaiki pil obat yang paling berguna dan tingkat tertinggi akan menjadi pemenang terakhir. Meskipun Putri Kecil dan Liu Ling sama-sama menyempurnakan pil obat tingkat 4, nilai dan kegunaan pil-pil itu semuanya lebih rendah daripada pil pemecah penghalang hati ungu yang telah disempurnakan Yan Li. Karena itu, udara di atas tanah terbuka yang luas sepenuhnya sunyi. Hanya suara tak berdaya dari Famha yang perlahan bergema. Oleh karena itu, pemenang pertemuan besar alkemis Kekaisaran Jiama musim ini. Dengan kedua tangan disilangkan di depan dadanya, Yan Li tersenyum saat dia melihat wajah suram dari 3 orang kelompok Fama dan meregangkan pinggangnya yang malas.
Saat ini dia hampir bisa membayangkan betapa dicari dia begitu dia kembali ke Kekaisaran Chuyun. Ketika saatnya tiba, tidak akan ada lagi orang yang bisa bertarung dengannya untuk posisi ketua asosiasi. Pemenangnya adalah Yan. Famha perlahan menutup matanya. Dia akhirnya mengertakkan gigi dan mengucapkan beberapa kata terakhir. Tunggu. Sebuah tangisan tiba-tiba terdengar tiba-tiba di tanah terbuka, memotong kata-kata yang akan diucapkan Famha. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya bergerak ke arah suara itu. Akhirnya, semuanya terkunci di atas meja batu yang telah dibungkus dengan udara dingin berwarna putih. Teriakan sebelumnya dikeluarkan dari tempat itu. Tidak lama setelah suara itu terdengar, kabut berwarna putih yang menutupi sekeliling meja batu perlahan menjadi samar. Beberapa saat kemudian, kabut berwarna putih telah menjadi sangat samar sehingga tidak bisa lagi menyembunyikan hal-hal di dalamnya dari pandangan orang lain. Adegan di dalam interior juga muncul di mata semua orang. Sudah ada cukup banyak garis retak yang muncul di meja batu hijau keras karena ledakan kuali obat sebelumnya. Area di atas meja batu juga berantakan total. Saat tatapannya bergeser sedikit ke depan meja batu, ada seorang pria muda yang pakaiannya berkeping-keping. Tangan kanannya menopang dirinya di atas meja batu saat dia terengah-engah, melepaskan udara kasar. Di permukaan tubuhnya, ada jejak darah samar yang kemungkinan disebabkan oleh pecahan yang keluar dari ledakan kuali yang tiba-tiba tadi. Tampaknya telah merasakan benang terakhir dari udara dingin menghilang, pemuda itu mengangkat wajah biasa yang agak pucat dan berbicara dengan suara serak kepada Famha di peron tinggi. Seharusnya ada sekitar 10 menit lebih sampai akhir kompetisi, baik. Ada 14 menit. Famha mengangguk dan menjawab sambil menatap Xiao Yan yang sangat lemah. Xiao Yan, bahkan kuali obatmu telah meledak. Apa yang dapat Anda lakukan meskipun Anda masih memiliki sisa 10 menit lebih? Jangan beritahu saya bahwa Anda akan menemukan kuali obat baru sekarang dan mulai memurnikan dari awal? Haha. Saya menyarankan Anda untuk mengaku kalah saja. Sikap pelin-pelan ini bukanlah bagaimana seorang pria seharusnya bertindak. Melihat Xiao Yan muncul sekali lagi, Yan Li tidak bisa menahan ejekan. Memiliki kemampuan untuk bertarung namun memilih untuk mundur adalah hal yang tidak boleh dilakukan seorang pria. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia sedikit memiringkan kepalanya dan dengan dingin tertawa dengan ejekan yang terkandung di sudut mulutnya. Apalagi, siapa yang memberitahumu bahwa aku perlu memperbaiki dari awal lagi? Maksud kamu apa? Senyum di wajah Yan Li berangsur-angsur menghilang. Dia menatap cara misterius Xiao Yan dan berteriak sedikit gelisah. Xiao Yan tidak menjawab permintaan keras Yan Li. Di bawah puluhan ribu tatapan di sekitar lapangan terbuka, dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Telapak tangannya sedikit melengkung dan kekuatan hisap tiba-tiba melonjak tajam ke langit. Puluhan ribu tatapan mengikuti arah telapak tangan Xiao Yan dan perlahan bergerak ke atas. Akhirnya, mereka semua tercengang saat mereka berhenti di atas bunga api berwarna putih yang melayang di langit. Karena warna apinya mirip dengan awan, sulit untuk menemukan bahwa itu adalah sekumpulan nyala api berwarna putih kecuali seseorang melakukan pengamatan yang cermat. Kelompok api berwarna putih ini adalah sekelompok api pendingin tulang, yang Xiao Yan gunakan dengan terampil untuk membungkus pil roh hijau 3 garis, dan mengirimkannya terbang ke udara dengan tamparan di bagian bawah kuali obat. Tepat sebelum kuali obat meledak. Melalui metode ini, dia membiarkan pil obat menghindari dampak dari kuali obat yang meledak. Di detik terakhir yang mendesak itu, dia benar-benar bisa tidak tergoyahkan dalam menghadapi bahaya yang akan segera terjadi dan memikirkan metode ini untuk mencegah bencana. Ini adalah sesuatu yang menyebabkan Xiao Yan bahkan merasakan kekaguman pada dirinya sendiri. Tamparan yang tampaknya sembrono itu sebenarnya berhasil membalikkan situasi krusial dari seluruh Grand Meeting. Ini adalah... Famha memandangi kumpulan api berwarna putih di langit, merasa tertegun. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa area di sekitar api mengandung udara sedingin es. Tentu saja, yang paling penting adalah di tengah nyala api, sebenarnya ada pil obat berwarna hijau yang sebagian tersembunyi. Haha, sepertinya masih terlalu dini untuk membahas kekalahan. Keajaiban akan selalu terjadi di saat-saat terakhir. Selain itu, hal seperti itu tidak pernah kurang pada orang ini. Hai Bodong menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia menyaksikan sekelompok api berwarna putih.
Dia baru tahu kalau kemampuan Yan Li sepertinya sedikit kurang jika dia ingin mengalahkan monster kecil itu. Anak kecil. Saya memang meremehkannya. Namun, mengapa dia harus membuat banyak tikungan dan tikungan setiap kali dia mengikuti kompetisi? Jiala bertepuk tangan dan tersenyum saat dia memuji. Fama juga berbagi perasaan yang sama saat dia mengangguk. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan mental yang kuat ketika menyaksikan orang ini bersaing, dia kemungkinan besar akan dipermainkan sampai dia mati. Hanya dengan satu kompetisi ini, hati dari sejumlah orang yang tidak diketahui jumlahnya terangkat hanya untuk dikecewakan dan kemudian diangkat sekali lagi. Sungguh orang yang menakutkan. Pada saat-saat terakhir itu, dia benar-benar dapat memikirkan metode seperti itu untuk mengawetkan seluruh pil obat. Ah, mustahil untuk tidak mengaguminya. Nalanji membelai jenggotnya dan memuji-muji. Dada Nalan Yanran dengan lembut naik dan turun. Dia menghembuskan nafas panjang pengap yang telah ditekan di dalam dadanya dan mengangguk sedikit. Dengan segera, tangan putihnya menyeka keringat dingin di dahinya tanpa meninggalkan bekas. Dia tidak menyangka bahwa kompetisi yang telah mencapai kesimpulan sebelumnya saat ini mulai membuat pembalikan besar. Benda apa itu? Ekspresi Yan Li gelap saat dia menyaksikan nyala api berwarna putih di langit. Dibandingkan sebelumnya, ketidaknyamanan yang lebih besar menyelimuti hati Yan Li. Di tanah terbuka, nyala api berwarna putih di udara mulai turun dengan cepat di bawah kekuatan isap yang dipancarkan Xiao Yan. Setelah turun, nyala api berwarna putih di permukaannya mulai menghilang dengan cepat. Pil obat berwarna hijau di dalamnya juga menjadi semakin jelas. Ketika pil obat hanya setengah meter dari telapak tangan Xiao Yan, nyala api akhirnya benar-benar menghilang. Pil obat bundar berwarna hijau dengan akurat mendarat di dalamnya. Xiao Yan menarik tangannya kembali. Menurunkan kepalanya, Xiao Yan melihat pil obat berwarna hijau di telapak tangannya yang telah mengalami banyak liku-liku untuk berhasil memperbaikinya. Akhirnya, dia tidak bisa menahan untuk mengangkat kepalanya dan menghirup udara yang agak sedingin es. Pil obat seluruhnya berwarna hijau dan seukuran mata naga. Di permukaan pil bundar terdapat 3 garis, 1 hijau, 1 ungu, dan 1 putih, yang disusun dengan sangat teratur. Saat Xiao Yan memegang pil obat, dia bahkan bisa merasakan energi bergelombang yang terkandung di dalamnya. Saya akhirnya berhasil. Senyuman lega muncul di wajah pucat Xiao Yan. Sejak dia mempelajari keterampilan untuk memperbaiki obat, ini adalah pertama kalinya Xiao Yan mengeluarkan sejumlah besar kekuatan spiritual untuk memperbaiki pil obat. Apakah dia berhasil? Tingkat apa itu? Melihat senyum di wajah Xiao Yan, putri kecil dan yang lainnya di dekatnya tidak bisa menahan untuk membuka mulut dan bertanya. Karena udara yang dingin. Pil semangat hijau 3 garis, ini bahkan tidak mengeluarkan aroma pil apapun ketika dibekukan oleh udara sedingin es. Oleh karena itu, putri kecil dan yang lainnya tidak tahu informasi pasti dari pil obat yang telah disempurnakan Xiao Yan. Tentu saja, bahkan tanpa aroma pil yang dipancarkan, mereka tidak cukup bodoh untuk berpikir bahwa itu adalah semacam pil obat tingkat rendah. Xiao Yan tertawa pelan. Tatapannya menyapu wajah gelap Yan Li, yang sedikit gelisah dan gelisah. Dia mengangkat pil obat berwarna hijau tinggi di udara, melirik Fama dan yang lainnya di platform tinggi sementara suaranya yang jernih bergema di seluruh tempat terbuka. Pil obat tingkat 4. Pil semangat hijau 3 garis. Haha bagus. Melihat pemuda di bawah yang telah mengangkat pil obat dengan tangannya sementara dia berteriak dengan suara yang jelas, Fama tidak bisa lagi menahan kegembiraan di dalam hatinya dan tertawa terbahak-bahak dengan sikap bersyukur. 3. Pil 3 garis Green Spirit. Suara yang dibawa ke telinga Yan Li seperti guntur yang tiba-tiba meledak di dalam hatinya. Telinganya berdengung. Ekspresi awalnya bangga di wajahnya langsung menjadi pucat. Tatapannya tidak memiliki kehidupan saat dia menatap pil obat berwarna hijau di telapak tangan Xiao Yan. Dengan kaki yang lemah, dia akhirnya mendarat di punggungnya saat dia duduk di tanah. Meskipun pil pemecah penghalang hati ungu sangat kuat, Yan Li jelas tahu bahwa pil semangat hijau 3 garis, dengan pil 3 garis jauh lebih tinggi. Tempat juara yang akan menjadi miliknya sekali lagi dipindahkan ke orang lain dalam waktu kurang dari 5 menit. Ini adalah keajaiban.
Sebuah keajaiban yang diciptakan oleh seorang pemuda yang bahkan belum genap 20 tahun. Bab 324 Evaluasi. Selain tawa Xiao Yan yang agak lemah namun cerah, seluruh area terbuka yang luas tidak memiliki suara lain. Siapapun yang pernah mendengar nama, Pil Semangat Hijau 3 Garis, menatap pemuda di tempat kompetisi dengan ekspresi tertegun. Siapa sangka pemuda dengan penampilan biasa ini ternyata bisa mengandalkan kemampuannya sendiri dan di saat-saat terakhir, merebut kembali tempat juara yang akan jatuh ke tangan negara lain. Surga. Dia benar-benar menyempurnakan Pil Semangat Hijau 3 Garis. Tidak heran dia perlu mengubah nyala api beberapa kali. Putri kecil tanpa sadar menutup mulutnya dengan tangannya yang lembut. Suaranya dipenuhi dengan keterkejutan yang sulit disembunyikan. Sebagai seorang alkemis, dia memiliki pemahaman yang lebih jelas daripada penonton tentang betapa sangat sulitnya untuk memperbaiki dan seberapa tinggi kemungkinan kegagalannya. Orang ini sebenarnya menyembunyikan api jenis ketiga. Sudut mulut Liu Ling bergerak-gerak. Matanya dipenuhi dengan keheranan yang sulit disembunyikan. Untuk memperbaiki Pil Semangat Hijau 3 Garis, seseorang membutuhkan 3 jenis api yang berbeda. Namun, api yang digunakan Xiao Yan sebelumnya hanyalah api berwarna hijau dan ungu. Jelas, yang terakhir menyembunyikan kemampuannya hingga saat-saat terakhir. Karena situasinya tiba-tiba berubah drastis dan tiba pada saat ini, putri kecil dan yang lainnya dengan jelas tahu bahwa jika pil obat di tangan Xiao Yan benar-benar adalah Pil Semangat Hijau 3 Garis, juara Grand Meeting ini waktu pasti akan terus mendarat di tangannya. Meskipun pil pemecah penghalang hati ungu dapat dikonsumsi 2 kali, daya tarik intens dari Pil Semangat Hijau 3 Garis, yang dapat melompati 3 bintang ke depan sudah cukup untuk menyebabkan siapapun bersedia mengambil risiko. Jika Pil Roh Hijau 2 Garis dibandingkan dengan Pil Pemecah Penghalang Hati Ungu, kemungkinan banyak orang akan memilih yang terakhir karena harga yang harus mereka bayar untuk keduanya berbeda meskipun memiliki kemampuan yang sama. Untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Namun, jika yang pertama diubah menjadi Pil Semangat Hijau 3 Garis, hasilnya akan sangat berbeda. Pasalnya, daya tarik mampu melompati 3 bintang ke depan akan menyebabkan banyak orang mengambil risiko dan mencobanya. Meskipun hanya ada perbedaan dalam meningkatkan kekuatan seseorang dengan 1 bintang di antara 2 pil, harus diketahui bahwa Pil Semangat Hijau 3 Garis juga berguna bagi Do Uling. Di sisi lain, Pil Pemecah Penghalang Hati Ungu hanya berguna untuk Dado Usi. Pada titik ini, yang terakhir sudah jauh lebih rendah dari Pil Semangat Hijau 3 Garis. Oleh karena itu, Pil Semangat Hijau 3 Garis tidak diragukan lagi akan memperoleh kemenangan saat membandingkan antara 2 jenis pil obat. Karenanya, Xiao Yan akan menjadi pemenang terakhir dan juara kali ini. Di panggung tinggi, Fama mengecilkan matanya. Namun, siapapun dapat melihat bahwa senyuman yang sulit disembunyikan telah muncul di dalam mata yang biasanya dipenuhi dengan ketidakpedulian. Fama tertawa terbahak-bahak dan sekali lagi menyapu matanya ke seluruh tempat terbuka. Dia menatap wajah pucat Yanli yang duduk dengan pantat di tanah. Sambil tertawa, dia berkata, "Saya pikir setiap orang seharusnya pernah mendengar tentang Pil 3 Garis Roh Hijau dan Pil Pemecah Penghalang Hati Ungu. Dalam hal ini, saya tidak berpikir bahwa saya perlu mengatakan apapun tentang mana di antara mereka yang lebih menonjol, bukan? Karena ini seperti ini, maka aku akan mengumumkan bahwa juara pertemuan besar alkemis Kekaisaran Jiamha musim ini adalah..." Tunggu sebentar. Saat dia mendengar suara yang terdengar di telinganya, wajah pucat Yanli tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak dengan tajam. Saat dia diganggu, Fama sedikit mengernyit dan menatap Yanli yang berwajah pucat dan bermata merah. Dengan suara dingin, dia berkata, "Apakah kamu punya yang lain?" Saya tidak percaya bahwa dia telah benar-benar menyempurnakan Pil 3 Garis Green Spirit. Saya ingin memeriksanya secara pribadi. Yanli mengarahkan jarinya ke arah Xiao Yan dan berteriak. "Maaf, menurut aturan Grand Meeting, Anda tidak memiliki hak untuk memeriksa pil obat yang telah disempurnakan pesaing lain." Fama menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut. "Hei, bagaimana jika dia mengeluarkan pil obat lain yang penampilannya mirip dengan Pil Semangat Hijau 3 Garis, dan mengarang angkanya? Jangan beritahu saya bahwa Anda masih akan mengizinkannya menjadi juara?"
sepertinya Anda membuat hal-hal sulit karena saya bukan warga Kekaisaran Jiama. Namun, ada banyak orang di alun-alun ini hari ini. Saya pikir tidak lama kemudian, berita tentang Anda, Asosiasi Alkemis Kekaisaran Jiama, menyalahgunakan hak Anda sebagai penyelenggara untuk mencegah pemeriksaan pil obat, akan menyebar ke seluruh benua. Ketika saat itu tiba, Yan Li tertawa terbahak-bahak. Tepat saat kata-kata Yan Li jatuh, banyak orang di kursi penonton di sekitar tempat itu mulai berbisik secara pribadi di antara mereka sendiri. Menurut akal sehat, permintaan Yan Li ini tidak terlalu banyak untuk dipenuhi. Catatan, sekarang bayangkan jika Asosiasi Alkemis memaksa Yan Li makan pil untuk berubah menjadi pria paruh baya. Mendengar percakapan pribadi yang dikirim dari sekitar, ekspresi Fama tenggelam. Dia tidak menyangka bahwa Yan Li masih bandel bahkan saat ini. Setelah grand meeting selesai, akan lebih baik jika saya dapat menemukan kesempatan untuk, setelah dia meninggalkan ibu kota. Kedua tangan Jialau dimasukkan ke dalam lengan bajunya saat dia bergumam pelan. Jika dia bisa meninggalkan Kekaisaran Mama hidup-hidup, saya tidak perlu terus menjadi ketua ini. Bibir Fama bergerak sedikit. Suara lembutnya dipenuhi dengan niat membunuh dingin yang kental yang sulit disembunyikan. Tampaknya Fama benar-benar marah oleh Yan Li agar dia yang biasanya baik hati mengungkapkan amarahnya. Apa yang kita lakukan sekarang? Apakah kita benar-benar membiarkan dia memeriksanya? Bagaimana jika pil obat Xiao Yan benar-benar memiliki beberapa masalah? Meskipun kemungkinannya sangat kecil, situasi saat ini tidak memungkinkan terjadinya kesalahan sekecil apapun. Jialau bertanya dengan ragu-ragu. Fama diam. Meskipun dia memiliki kepercayaan pada Xiao Yan, sulit bagi siapapun untuk memastikan bahwa bagian dalam pil obat tidak mengalami banyak kerusakan akibat ledakan kuali obat beberapa saat yang lalu. Ketua Fama, karena dia perlu memeriksanya, mengapa Anda tidak membiarkan dia melakukannya? Jika tidak, tampaknya kami bersalah. Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tersenyum pada kelompok Fama yang penuh keraguan. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Fama bingung. Dia menatap wajah yang tersenyum itu dan merenung sejenak. Akhirnya, dia tanpa daya berbicara. Baiklah. Kemudian kami akan memeriksanya. Namun, orang yang melakukan pemeriksaan bukanlah Yan Li sendiri. Menurut aturan Grand Meeting, kompetitor tidak memiliki hak atau kewenangan untuk memeriksa hasil penghalusan orang lain. Menurut prosedur, beberapa tetua di asosiasi akan dipilih. Tentu saja, secara alami tidak pantas jika orang-orang yang melakukan pemeriksaan terdiri dari seluruh anggota asosiasi. Oleh karena itu, kami juga akan memilih beberapa Grand Master terkenal yang merupakan alkemis independen dalam Kekaisaran Jiama dan memungkinkan mereka untuk berkumpul dan memeriksa hasil penyempurnaan pil. Semuanya, ini seharusnya cukup untuk mendapatkan kepercayaanmu, bukan? Mendengar ini, ekspresi Yan Li menjadi lebih suram. Meskipun dia ingin mengatakan sesuatu lagi, dia dengan paksa mengendalikan dirinya sendiri. Dia saat ini hanya berhasil membuat Fama mengirim orang untuk membuat kelompok ujian karena dia telah meminjam penonton untuk melakukan tekanan. Namun, jika dia terus membuat hal-hal menjadi sulit, penonton di sekitarnya juga kemungkinan besar bisa melihat triknya. Ketika saatnya tiba dan semua orang dibangunkan untuk bertindak, orang yang menderita adalah dirinya sendiri. Saya tidak percaya bahwa pil obat Anda tidak mengalami kerusakan sedikit pun setelah mengalami ledakan kuali obat. Yan Li mengatupkan giginya dan dengan ganas menatap Xiao Yan dari kejauhan. Sikapnya seperti serigala kelaparan yang putus asa. Tidak lama setelah aturan pemeriksaan diputuskan, tim inspeksi yang terdiri dari 7 orang turun dari anjungan tinggi. Kebanyakan dari ketujuh orang ini adalah Grand Master Alkemis yang memiliki reputasi cukup besar di Kekaisaran Jiama. Mereka pada dasarnya berada di sekitar tingkat 4. Oleh karena itu, hampir tidak ada keberatan mereka menjadi inspektur. Di bawah pengamatan dari tatapan yang tak terhitung jumlahnya, 7 orang itu perlahan berjalan mendekati tanah terbuka. Xiao Yan menyapu pandangannya pada mereka dan agak tertegun saat mengetahui bahwa yang memimpin kelompok itu sebenarnya adalah Hao Tuo. Kelompok pemeriksa pertama kali datang ke sisi Yan Li. Mereka mengambil pil pemecah penghalang jantung ungu dari tangannya. Setelah itu, mereka membentuk lingkaran dan menggunakan persepsi spiritual mereka untuk menyelidiki tingkat pil obat dan untuk memeriksa apakah ada cacat.
Setelah pemeriksaan berlangsung selama hampir 5 menit, Aotuo mengambil kembali pil obat dan melemparkannya kembali ke Yanli. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan berkata dengan lemah ke arah kursi di kedua sisi. Pil pemecah penghalang jantung ungu berhasil disempurnakan dan tidak ada cacat. Apakah Anda masih perlu mengatakan hal-hal yang tidak perlu? Cepat pergi dan periksa, pil semangat hijau 3 garis, orang itu. Yanli memegang pil obat saat dia mendesak dengan tidak sabar. Aotuo dengan dingin menatapnya. Sudut matanya melayang melewati pil pemecah penghalang hati ungu yang dipegang Yanli di tangannya. Busur aneh yang tidak bisa dideteksi oleh siapapun tiba-tiba terbentuk dari tarikan di sudut mulutnya. Setelah benar-benar memeriksa pil obat Yanli, Aotuo dan yang lainnya memeriksa semua pil obat yang telah disempurnakan oleh para pesaing yang bersedia mengeluarkannya. Ini termasuk putri kecil dan Liu Ling. Selain warna pil obat mereka yang tidak terlalu murni, tidak terlalu banyak masalah dengan mereka. Setelah mereka memeriksa pil obat putri kecil, tim inspeksi akhirnya datang ke depan meja Xiao Yan di depan puluhan ribu pasang mata. Xiao Yan memberi Aotuo senyuman dan menyerahkan pil semangat hijau 3 garis yang ada di tangannya. Aotuo menerimanya dengan kedua tangan dan dengan lembut berkata, "Anak kecil yang sangat baik. Kamu telah melakukannya dengan baik." Setelah menerima pil obat, tim 7 orang Aotuo sekali lagi membentuk lingkaran kecil. Di bawah tatapan semua orang, mereka bergiliran untuk memeriksanya dengan cermat. Ekspresi wajah mereka tampak agak serius. "Old Mo, mengapa kamu tidak mengumumkan hasilnya kali ini?" Setelah pil obat diedarkan, sekali lagi kembali ke tangan Aotuo. Aotuo tiba-tiba tersenyum dan berbicara dengan seorang lelaki tua yang kepalanya seputih salju. Orang tua yang dipanggil sebagai Mo tua ini bukan anggota asosiasi alkemis, tapi reputasinya di Kekaisaran Jiama cukup bagus. Ini karena dia secara kebetulan adalah juara dari salah satu rapat besar alkemis sebelumnya. Tidak mungkin untuk tidak mengaguminya. Setelah melihat begitu banyak Grand Meeting musim ini adalah yang paling menggetarkan jiwa. Pria tua berambut putih itu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia tiba-tiba berbalik ke arah kursi penonton di belakangnya. Setelah terdiam beberapa saat, akhirnya dia tertawa kecil. Ujiannya sudah selesai. Meskipun agak memalukan mengatakan ini, saya tidak keberatan melakukannya. Pil semangat hijau 3 garis, yang telah disempurnakan oleh teman muda Xiao Yan ini telah mencapai kesempurnaan yang bahkan tidak dapat saya capai. Meski anak kecil ini masih muda, potensinya tidak terbatas. Saya pikir melampaui Guheh di masa depan sepenuhnya dalam jangkauan. Evaluasi tiba-tiba yang tidak terduga dari lelaki tua berambut putih ini secara langsung menyebabkan seluruh tanah terbuka menjadi benar-benar sunyi. Wajah semua orang tercengang saat mereka memandang Xiao Yan yang wajahnya sama-sama terkejut karena evaluasi orang tua itu. Posisi Raja Pil Guheh dalam Kekaisaran Mahajia hampir mencapai puncak. Di mata alkemis pemula yang tak terhitung jumlahnya, dia seperti gunung besar yang tidak dapat diatasi. Namun, pada saat ini, di depan puluhan ribu orang, lelaki tua itu benar-benar dengan serius mengumumkan bahwa seorang pemuda yang baru berusia sekitar 20 tahun akan melampaui gunung besar yang sulit didaki ini. Terlepas dari apa alasannya, nama Xiao Yan, mulai saat ini dan seterusnya, mengguncang seluruh Kekaisaran Mahajia. Bab 325 akhir dari Grand Meeting. Keheningan di tanah terbuka berlangsung lama sebelum perlahan pulih. Mo tua ini telah menjadi terkenal di Kekaisaran Mahajia jauh lebih awal daripada Guheh, jadi evaluasinya secara alami akan membawa bobot yang signifikan. Oleh karena itu, selain sekelompok kecil orang, tidak banyak yang merasa bahwa dia membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Ekspresi Yanli berwarna hijau. Evaluasi Old Mo tidak diragukan lagi secara tidak langsung mengkonfirmasi bahwa pil semangat hijau 3 garis yang telah disempurnakan Xiao Yan tidak memiliki masalah sedikit pun. Dalam hal ini, dia benar-benar kalah kali ini. Yanli mengepalkan tinjunya dan melambaikan lengan bajunya, menyimpan kuali obat di atas meja batu di dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia tidak memiliki sedikit pun keraguan saat dia berbalik dan buru-buru pergi di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Kegelapan yang terlihat dari mata 3 kelompok orang Famha telah membuatnya mengerti bahwa jika dia tidak mengambil kesempatan untuk pergi sekarang,
Kemungkinan besar dia akan selesai ketika Famha dan yang lainnya telah menyelesaikan semuanya di sini. Di peron tinggi, Famha memasukkan kedua tangannya ke lengan bajunya dan dengan acuh tak acuh melihat Yan Li bergegas keluar dari tanah terbuka. Dia tidak bisa menahan tawa dingin saat dia bertanya. Kamu berpikir untuk pergi sekarang? Bukankah ini sedikit terlambat? Apakah kita perlu mengikutinya karena kita tidak dibutuhkan di sini? Hai Bodong tersenyum dan bertanya. Tidak perlu. Famha menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sambil tersenyum. Saya telah menginstruksikan Naotuo untuk memasang jejak spiritual pada pil obat Yan Li saat dia memeriksanya. Dia tidak bisa lari. Asosiasi Alkemis Kekaisaran Chuyun akan menderita kerugian besar kali ini. Tidak mudah untuk merawat Grandmaster Alkemis tingkat 4. Jiao tersenyum dan berkata. Senyumnya agak sombong. Sejak mereka datang, mereka secara alami harus siap untuk konsekuensi seperti itu. Famha tersenyum. Dia menatap tanah terbuka dan terbatuk sedikit. Setelah menunggu semua tatapan menoleh ke arahnya, dia berkata dengan senyum dan suara yang jelas. Karena pemeriksaan telah selesai, sekarang saya akan mengumumkan bahwa juara untuk musim ini. Tangan Famha terulur dari lengan bajunya dan jarinya menunjuk ke pemuda kurus berwajah pucat di tanah terbuka. Orang itu adalah Xiao Yan. Saat suara Famha mendarat, lolongan menusuk telinga yang bersemangat tiba-tiba terdengar dari kursi penonton. Banyak orang begitu bersemangat sehingga wajah mereka memerah saat mereka berdiri dari tempat duduk mereka dan melambaikan benda-benda di tangan mereka. Dalam sekejap, seluruh alun-alun telah menjadi lautan yang berisik dan bersemangat. Tidak heran jika penonton menjadi bersemangat dan liar ini. Kontes kali ini berbeda dengan grand meeting lainnya. Di rapat besar sebelumnya, selalu ada alkemis di dalam kekaisaran yang berjuang untuk tempat juara. Oleh karena itu, penonton tidak memiliki perasaan yang terlalu kuat untuk bersatu melawan musuh bersama. Kali ini, bagaimanapun, Yan Li, yang tiba-tiba menjadi kuda hitam yang hampir menjadi juara menyebabkan warga kekaisaran Mahajia ini dirangsang oleh perasaan mereka tidak ingin membiarkan orang dari negara lain mengambil tempat juara sendiri. Negara. Lagi pula, tidak ada dari mereka yang ingin melihat grand meeting yang diadakan oleh negara mereka sendiri akhirnya membiarkan negara lain, terutama negara musuh, mendapatkan kehormatan sebagai yang paling berprestasi. Ini karena kehormatan yang akan diperoleh orang-orang itu akan dibangun di atas rasa malu kekaisaran Jiamha. Tepat ketika Yan Li akan menjadi juara, Xiao Yan sekali lagi kembali dan merebut kembali tempat juara yang akan meninggalkan negara itu. Dari sudut pandang penonton di sekitarnya, aksi ini tidak diragukan lagi adalah harapan yang terpencar di saat keadaan sangat suram. Oleh karena itu, warga kekaisaran Mahajia di tempat terbuka tidak terpengaruh oleh emosi sepenuhnya normal. Tentu saja, Xiao Yan, yang telah mengikuti keinginan rakyat dan mengalahkan Yan Li untuk menjadi juara, secara alami dan dengan sangat mudah akan mendapatkan rasa hormat dan perhatian dari banyak orang. Setelah hari ini, nama Xiao Yan akan bergema di seluruh kekaisaran. Dari sudut pandang tertentu, Yan Li telah berkontribusi besar pada Xiao Yan bisa mendapatkan ketenaran tak terduga semacam ini. Tanpa kemunculan mendadak yang pertama, Xiao Yan paling banyak akan menjadi juara biasa di hati orang-orang bahkan jika dia menang. Waktu antara grand meeting yang diadakan setiap 8 tahun tidak lama dan tidak pendek. Itu wajar bagi sebagian besar orang di antara penonton untuk melihat acara tersebut 7 kali dalam hidup mereka. Oleh karena itu, makna dibalik menang dengan Yan Li versus tanpa dia akan sangat berbeda. Partisipasi dan kegagalan Yan Li telah membantu meningkatkan reputasi Xiao Yan. Yang terakhir mungkin tidak terlalu peduli dengan reputasinya, tetapi paling tidak, ketika orang akan membahas pertemuan besar alkemis di masa depan, pemuda bernama Xiao Yan, yang pernah membalikkan keadaan, akan muncul pertama kali di benak semua orang, dan kata-kata mereka akan mengandung rasa hormat yang memang pantas. Haha, aku tahu bahwa anak kecil ini akan menjadi pemenang terakhir. Nalanji tidak bisa menahan diri dan tertawa terbahak-bahak saat dia menyaksikan tatapan penuh hormat, pemujaan, dan bahkan pemujaan yang tak terhitung jumlahnya menunjuk ke arah Xiao Yan, yang sedang mengemasi beberapa bahan obat yang tersisa di atas meja batu, seolah-olah tidak ada orang lain. Sekitar. Iya. Nalan Yanran menganggukkan kepalanya sedikit. Matanya yang cantik menatap pemuda yang tampak besar di seluruh lapangan meski dalam ukuran kurus.
Wajahnya yang acuh tak acuh menunjukkan senyum aneh. Dia benar-benar luar biasa. Dia lebih dari luar biasa. Nalanji mendecakkan bibirnya dan berkata, mulai hari ini dan seterusnya, sepertinya setiap kelompok atau kekuatan dengan kemampuan tertentu akan mulai mengembangkan cabang zaitun kepada anak kecil ini. Evaluasi dari Oldmo sebelumnya benar-benar memasuki hati banyak orang. Apa yang dia katakan itu benar. Meskipun saya tidak dapat mengatakan dengan pasti bagaimana Xiao Yan akan berkembang di masa depan, mampu memperbaiki, pil semangat hijau 3 garis, pada usia ini adalah sesuatu yang bahkan lebih tua Gu He saat itu tidak dapat mencapai. Nalan Yanran dengan lembut berkata. Matanya yang cerah berputar saat dia berkata sambil tersenyum. Jika aku bisa membuatnya bergabung dengan sekte awan berkabut, aku khawatir pencapaiannya di masa depan akan lebih besar daripada sesepuh Gu He. Hei, kenapa? Apakah Anda berencana untuk membantu sekte awan berkabut menarik orang? Mendengar ini, Nalanji memutar matanya dan berkata, jangan bilang aku tidak mengingatkanmu. Hubungan orang ini dengan Yafei dari klan primer tampak sedikit akrab. Gadis itu memang sumber masalah yang bisa menyebabkan pria menjalani cobaan terberat untuknya. Tampaknya ada cukup banyak kesulitan jika Anda ingin menarik Xiao Yan darinya. Jangan lupa sikap seperti apa yang dimiliki Xiao Yan terhadapmu. Mendengar kata-kata Nalanji, Nalan Yanran mengernyitkan alisnya sedikit. Dia agak kesal dan tidak yakin. Saya juga tidak yakin apa masalahnya. Saya terus merasa bahwa dia tampaknya memiliki prasangka besar terhadap saya. Ketika dia melihatku, dia tampak dingin dan acuh tak acuh, tapi ketika dia bersama Yafei atau bahkan Yao Ye, dia bisa tersenyum dan mengobrol sedikit. Tapi begitu saya bergabung, dia langsung berubah menjadi es. Nalan Yanran memang sedikit putus asa. Jika seseorang membandingkan status mereka, miliknya jauh lebih besar dari Yafei dan bahkan Yao Ye. Jika seseorang membandingkan kecantikan, dia yakin dia tidak akan kalah dari kedua wanita itu. Namun, Xiao Yan mengabaikannya. Di antara mereka yang mengejar Nalan Yanran, tidak ada kekurangan dari mereka yang memilih untuk memilih pendekatan yang berbeda dan dengan sengaja bertindak dingin ke arahnya. Sayangnya, orang-orang yang mencoba bersikap dingin ini diperhatikan oleh Nalan Yanran karena akting mereka yang buruk dan masuk daftar hitam. Karena itu, Nalan Yanran memang memiliki pengalaman berurusan dengan orang-orang yang berpura-pura kedinginan. Namun, ketika berhadapan dengan Xiao Yan, dia benar-benar merasakan dingin dan bahkan kebencian dalam kata-kata pihak lain. Dia membenciku? Saat dia memikirkan ini, ekspresi aneh muncul di wajah cantiknya. Ini memang pukulan yang cukup besar bagi orang seperti dia yang disukai oleh surga. Sepertinya aku tidak pernah menyinggung perasaannya sebelumnya, bukan? Nalan Yanran tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya saat dia bergumam di dalam hatinya. Lupakan saja. Saya akan meninggalkan sesepuh sekte atau guru untuk menyelesaikan masalah ini. Orang ini. Anda bisa memberitahu saya apa yang saya lakukan yang telah menyinggung Anda. Saya juga tidak yakin mengapa dia memperlakukan Anda seperti ini. Namun, saat Anda berhubungan dengannya di masa depan, cobalah yang terbaik untuk melunakkan sikap Anda. Jangan hanya mengungkapkan identitas Anda sebagai pemimpin sekte muda dari sekte awan berkabut untuk menekan orang. Beberapa pria yang memiliki kemampuan dan karakter yang kuat biasanya menjaga jarak dengan wanita sepertimu. Nalanji menggelengkan kepalanya dan berkata, kapan saya menggunakan posisi saya sebagai pemimpin sekte muda untuk menekannya? Mendengar ini, Nalan Yanran tidak bisa membantu tetapi merasakan ketidakadilan. Sepertinya dia telah mempertahankan sikap sopan sejak dia bertemu Xiao Yan di rumah klan Nalan. Bagaimana saya tahu? Nalanji tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia tidak terus terjerat dengan pertanyaan ini. Alih-alih, tatapannya beralih ke pemuda di lapangan terbuka yang sedang diberi selamat oleh banyak orang di sekitarnya. Telapak tangan Xiao Yan menopang dirinya di atas meja batu. Tangisan gembira muncul seperti banjir bandang saat itu dikirim ke telinganya. Ini menyebabkan dia perlahan menghembuskan napas, berbalik, dan mengangkat kepalanya untuk melihat Fama, yang tersenyum padanya. Tuan Xiao Yan, selamat. Putri kecil tersenyum saat dia berjalan dan berbicara dengan Xiao Yan. Aku hanya beruntung. Xiao Yan tersenyum dan berkata.
Sekali lagi, dia telah menggunakan alasan yang sama yang telah dia gunakan berkali-kali. Dalam hal apakah keberuntungan itu? Ini adalah kemampuanmu yang sebenarnya. Keker, sejujurnya, bahkan kakak laki-laki Liu Ling dan aku sangat mengagumimu. Putri kecil tertawa pelan. Xiao Yan mengangkat matanya dan menyapu mereka ke arah Liu Ling dari jarak dekat, yang sedang menatap Liu Ling. Ketika Liu Ling melihat bahwa Xiao Yan telah menoleh, dia tersesat sejenak. Segera, senyuman jelek yang hampir tidak bisa dianggap ramah muncul di wajah Liu Ling. Yang terakhir bahkan menangkupkan kedua tangannya dengan kaku. Untuk Liu Ling yang biasanya angkuh untuk dapat melakukan etiket seperti itu, kemungkinan dia benar-benar menerima kemampuan Xiao Yan. Kali ini, tidak ada keluhan atas kehilangan saya. Setelah saya kembali setelah ini, saya akan fokus sepenuhnya pada belajar dari guru. Dulu aku terlalu sombong. Saya berharap saya masih memiliki kesempatan untuk bersaing dengan Tuan Xiao Yan di masa depan. Liu Ling berjalan menuju Xiao Yan dan berkata dengan lembut. Setelah mengalami grand meeting ini, karakternya menjadi kurang angkuh. Harus ada peluang seperti itu. Tempat ini jika terlalu berisik. Aku akan pergi dulu. Jika kita memiliki kesempatan di masa depan, mari kita bertemu lagi. Xiao Yan tersenyum dan menyapu pandangannya ke arena kompetisi tempat dia mengalami kompetisi yang menggetarkan jiwa ini. Setelah itu, dia mengucapkan selamat tinggal pada putri kecil dan Liu Ling sebelum berjalan keluar dari tempat terbuka sesuka hatinya. Karena grand meeting sudah berakhir, tidak ada gunanya tetap tinggal untuk menerima sorakan dan tepuk tangan yang tak terhitung jumlahnya. Dia masih ingin sekali menemukan Fama dan mendapatkan hadiah untuk juara, formula obat, pil roh pencairan. Ah, ayo kita pergi juga. Saat Liu Ling memandangi punggung Xiao Yan yang perlahan menghilang di lorong, dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan berkata kepada putri kecil. Setelah itu, dia perlahan mengikuti Xiao Yan. Saat ketiga orang itu bergantian pergi, Grand Meeting Alkemis, yang telah menjadi acara yang paling menarik perhatian di ibu kota, akhirnya berakhir. Bersambung ke episode 64. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.